Di malam yang seharusnya sunyi di desa Banjarsari, ketenangan berubah menjadi kegemparan ketika rahasia gelap sang kepala desa terbongkar. Warga yang selama ini mencurigai hubungannya dengan istri sekretaris desa, akhirnya mendapati keduanya dalam situasi memalukan. Tak hanya mencoreng nama baik mereka, insiden ini juga mengguncang kepercayaan masyarakat. Namun, di balik drama yang memanas, muncul pertanyaan besar. Bagaimana akhir kisah ini? Apakah keadilan akan ditegakkan? Yuk kita bahas. Di sebuah desa Banjarsari, sebuah wilayah yang biasanya tenang di Kecamatan Waisulan, Lampung Selatan, tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena peristiwa yang tak terduga. Pada malam hari sekitar pukul 1:30 dini hari, warga desa mendapati kepala desa mereka, sebut saja Anam, terlibat dalam situasi memilukan bersama istri sekretaris desa, sebut saja Ninik. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang ketenangan malam, tetapi juga memicu gelombang perbincangan yang meluas hingga ke pelosok desa. Segalanya bermula dari keprihatinan beberapa warga yang merasa bahwa ada hal yang tidak biasa dalam hubungan Anam dan Ninik. Sebagai kepala desa, Anam seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Namun, perilakunya belakangan ini menimbulkan tanda tanya. Ia kerap terlihat di sekitar rumah Ninik pada waktu-waktu yang tidak lazim. Beberapa warga yang geram mulai memantau gerak-gerik keduanya. Ninik, yang merupakan istri dari sekretaris desa, tinggal di rumah mertuanya bersama suami dan anak-anaknya. Rumah tersebut menjadi pusat perhatian warga setelah mereka menyadari bahwa suaminya sedang pergi untuk melakukan ritual ziarah. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan oleh pasangan tersebut untuk bertemu tanpa diketahui orang lain. Kisah kedekatan antara Anam, kepala desa Banjarsari, dan Ninik, istri sekretaris desa, diduga bermula dari interaksi sehari-hari yang terjadi dalam tugas pemerintahan. Sebagai bawahan langsung, Ninik sering membantu Anam dalam menyelesaikan pekerjaan administratif. Keakraban yang seharusnya hanya bersifat profesional itu lambat laun berkembang menjadi hubungan yang lebih personal. Anam, yang dikenal ramah dan perhatian, kerap menunjukkan sikap suportif kepada Ninik. Di sisi lain, Ninik merasa diperhatikan dan dimengerti, terutama ketika suaminya sibuk dengan urusan pribadi. Pertemuan di luar jam kerja yang awalnya untuk membahas pekerjaan, perlahan bergeser menjadi percakapan santai yang penuh canda dan tawa. Keduanya mulai merasa nyaman berbagi cerita pribadi. Kesempatan bertemu semakin terbuka ketika suami Ninik sering bepergian untuk ritual ziarah. Situasi ini memberi ruang bagi mereka untuk bertemu tanpa banyak hambatan. Tanpa disadari, hubungan mereka melampaui batas-batas moral. Meskipun sadar akan risiko, keduanya terjerat dalam dinamika yang sulit dihentikan, hingga akhirnya hubungan terlarang itu terungkap oleh warga. Perjalanan yang dimulai dari hubungan profesional berubah menjadi skandal yang mencoreng nama baik mereka dan desa yang mereka wakili. Malam itu, beberapa warga yang sudah lama curiga memutuskan untuk bertindak. Mereka berkumpul secara diam-diam dan mengintai rumah mertua Ninik. Lampu di dalam rumah terlihat redup. Namun suasana di dalam kamar memberikan tanda-tanda yang mencurigakan. Tak lama kemudian, warga mendengar suara-suara dari dalam kamar yang semakin meyakinkan mereka bahwa kecurigaan mereka benar adanya. Dengan hati-hati, warga mengepung rumah tersebut. Ketika pintu kamar diketuk, tidak ada jawaban. Salah satu warga memberanikan diri mendobrak pintu. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati Anam dan Ninik dalam kondisi yang tidak pantas. Anam, yang tanpa sehelai kain pun, mencoba melarikan diri dengan melompat keluar kamar. Namun, usahanya gagal karena warga sudah bersiap mengepung rumah tersebut. "Pak Anam, apa yang Anda lakukan di sini? Ini sangat memalukan," seru salah satu warga dengan nada tinggi. Anam yang tertangkap basah hanya bisa terdiam.
Wajahnya memerah karena malu. Sementara itu, Ninik tampak panik dan mencoba memberikan penjelasan. "Tolong, biarkan kami bicara dulu. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan," katanya dengan suara bergetar. Namun, warga sudah terlanjur geram. Tidak ada alasan lagi. "Bu Ninik, kita sudah lama curiga. Sekarang semuanya terbukti," balas warga lain dengan nada tegas. Setelah tertangkap, Anam dan Ninik segera dibawa ke balai desa untuk dihadapkan kepada tokoh masyarakat. Malam itu, balai desa berubah menjadi tempat pertemuan darurat. Warga yang mendengar kabar penggerebekan berbondong-bondong datang. Di tengah keramaian, Camat dan Kapolsek Katibung, AKP Aus Kusnipalah SH, juga tiba untuk memastikan situasi tetap kondusif. Kapolsek Katibung, dalam keterangannya kepada media, menjelaskan bahwa tindakan pengamanan terhadap kedua pasangan kencerit tersebut dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya amukan massa. Pasca penggerebekan tadi malam, keduanya segera kami amankan di Mapolsek. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, ujarnya. Di balai desa, suasana semakin memanas ketika beberapa warga menuntut agar Anam segera dicopot dari jabatannya. "Kami tidak bisa menerima pemimpin seperti ini. Anam telah mencoreng nama baik desa kita," teriak seorang warga yang tampak sangat marah. Camat mencoba menenangkan situasi. "Saudara-saudara, mohon tenang. Kita serahkan masalah ini kepada pihak yang berwenang. Yang terpenting sekarang adalah menjaga keamanan dan ketertiban di desa kita." Di kantor polisi, Anam dan Ninik ditempatkan di ruangan terpisah. Suasana di Mapolsek cukup tegang. Beberapa keluarga dari pasangan tersebut terlihat datang dengan sebuah mobil Toyota Innova berwarna perak. Mereka berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang situasi yang dihadapi oleh kerabat mereka. Namun, pihak kepolisian belum memberikan banyak informasi karena status hukum keduanya masih dalam tahap pemeriksaan. Kapolsek menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi dari pihak terkait. Fokus utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur. "Kami belum bisa berkomentar lebih banyak. Saat ini, prioritas kami adalah memastikan keduanya tetap aman dari ancaman massa," tambahnya. Di sela-sela pemeriksaan, seorang anggota keluarga Anam terlihat berbicara dengan salah satu petugas. "Pak, bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan segera dibebaskan?" tanyanya dengan nada cemas. Petugas menjawab dengan tenang, "Saat ini, kami masih melakukan pemeriksaan. Mohon bersabar dan biarkan proses hukum berjalan." Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana tegang namun penuh kehati-hatian. Kapolsek bersama tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak mencoba mencari solusi terbaik untuk meredam ketegangan. Setelah berdiskusi cukup panjang, semua pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan menjaga nama baik keluarga dan mencegah dampak yang lebih luas terhadap komunitas desa. "Kami sudah menghubungi keluarga masing-masing, dan akhirnya ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan," jelas AKP Aus Kusnipalah. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada laporan hukum yang diajukan, sehingga kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah pidana. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat desa Banjarsari. Sebagai kepala desa, Anam seharusnya menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya untuk memimpin. Namun, tindakan yang dilakukan bersama Ninik justru mencoreng nama baik desa. Warga merasa dikhianati oleh pemimpin mereka sendiri. Banyak warga yang merasa kecewa dan marah. Mereka mulai mempertanyakan integritas dan moralitas pemimpin desa mereka. Beberapa warga yang lebih tua menyayangkan peristiwa ini karena berdampak buruk pada citra desa di mata masyarakat luar. Sementara itu,
Sebagian lainnya menuntut agar ada sanksi tegas bagi Anam dan Ninik atas tindakan mereka. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya para pemimpin masyarakat. Sebagai pemimpin, seseorang harus mampu menjaga integritas dan menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Perilaku yang tidak pantas, seperti yang dilakukan oleh Anam dan Ninik, tidak hanya merusak nama baik mereka sendiri, tetapi juga menciptakan dampak buruk bagi komunitas yang mereka wakili. Menurut informasi yang beredar, mereka mengundurkan diri dari jabatannya. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komen ya. Sementara itu, kehidupan di desa Banjarsari perlahan kembali normal. Meskipun bekas luka dari peristiwa ini mungkin membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Namun, satu hal yang pasti, masyarakat desa kini lebih waspada dalam memilih pemimpin mereka di masa depan.